Halo semuanya, sawadee kerap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Pada saat kita melihat tayangan dari berbagai media massa yang diambil dari Polri TV mengenai rekonstruksi pembunuhan ke Brigadir Joshua, ini kan sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia, apalagi mengenai topik mengenai motif dari kasus ini sebenarnya apa. Ada dua orang yang akan aku soroti lebih dalam video kali ini adalah Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ada salah satu adegan pada saat mereka sedang duduk di sofa. Kemudian Ferdy Sambo itu memeluk Putri Chandrawati, mencium, dan juga ada seperti adegan tangisan. Karena kita tidak mendengar suara, ini hanya visualnya saja, tidak ada audionya. Kalau menurut aku, ini adalah lokasinya di rumah pribadi teman-teman. Kenapa aku bisa mengatakan seperti itu? Karena di lokasi dalam rekonstruksi hari ini ada 3 tempat ya. Pertama adalah di rumah pribadi, kedua adalah rumah dinas, ketiga adalah rumah di Magelang. Kalau di rumah di Magelang sudah pasti tidak, karena seperti kita ketahui misalnya dari keterangan kuasa hukum Brigadir J mengatakan ada keributan nih antara Putri dan juga Ferdy Sambo setelah mereka merayakan ulang tahun pernikahannya di Magelang. Itu pun juga sama diamini dengan mantan kuasa hukum Baradae ya, Diolipa di sana. Ada beberapa adegan yang menurut aku cukup menarik kita lihat dari sini. Apakah ini bisa menggambarkan motif ya? Mungkin secara eksplisit tidak, tetapi ada ekspresi-ekspresi yang bisa kita tangkap. Ya menurut aku sih motifnya sudah ada satu di antara beberapa hal yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Kemungkinan besar itu adalah salah satu motif yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini akan bisa terungkap nanti ya pada saat di persidangan. Adegannya apa sih Anjas? Di sini adegannya adalah ekspresi aku lihat dari Ferdy Sambo. Dia terlihat tenang, terlihat berusaha mengontrol diri, ya pastilah ada rasa takut, ada rasa marah, tapi kita melihat mendominasi yang mana. Namanya perasaan manusia itu kan dalamnya lautan bisa kita ukur, tetapi dalamnya hati manusia siapa sih yang bisa mengukur? Nah makanya kalau ada perdebatan mengenai hal-hal ekspresi ini, itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau aku lihat dari pengamatanku di sini teman-teman, ekspresi dari Putri Chandrawati ini mayoritas adalah penunduk. Ya memang sempat beberapa kali ngobrolnya ngelihat ke Ferdy Sambo, tetapi tidak melihat dalam waktu yang lama. Ini tipikal menurut aku adalah orang-orang yang biasanya melakukan kesalahan, malu dan juga berbohong. Itu adalah gabungan semua. Kalau kita mungkin dengan pasangan melakukan kebohongan, itu biasanya kita tidak akan bisa melihat mata lawan bicara kita tuh lama, paling hanya 1 detik 2 detik langsung nunduk lagi. Tapi kalau kita yakin dengan apa yang kita katakan, itu biasanya kita akan melihat mata, berani ngobrol dari mata secara langsung. Pada umumnya seperti itu. Nah kalau aku lihat dari Putri Chandrawati, dari sekian menit dia berada di kursi sofa tersebut, dia lebih banyak adalah menunduk dan dia tidak mau melihat Ferdy Sambo. Tidak mau melihatnya tuh lebih karena malu sih, bukan karena dia marah atau apa. Nah, berbeda dengan Ferdy Sambo. Kalau Ferdy Sambo ekspresinya di sini aku melihat dia memang lebih cenderung kayak ngerasa mayoritasnya adalah marah. Ada ekspresi kemarahan, tapi marah yang ditahan. Ini marah bisa ada beberapa interpretasi. Marah dengan situasi, dia memakai baju orange ya, baju tahanan tersangka. Marah mungkin dengan orang-orang yang selama ini dia bantu, misalnya adalah oknum-oknum anggota polisi yang sering dia bantu, dugaan macam-macam. Misalnya ada yang menduga bahwa banyak anggota Polri, oknum, diduga adalah menerima bantuan uang dari Ferdy Sambo, mendapatkan bagian-bagian juga. Ini adalah hal yang cukup masuk akal karena dengan gaya hidup yang dia miliki, kemudian dengan pembahasan mengenai gaji di video sebelumnya, kayaknya tidak mungkin kalau sumber penghasilan Ferdy Sambo itu hanya berdasarkan gaji saja dari jabatan dia. Memang jabatan dia kan saat itu Kadif Propam dan juga Ketua Satgasus. Tetapi dengan gaya hidup, dengan harta yang dia miliki, tidak mungkin kalau itu sumbernya hanya karena pendapatan dari dia sebagai Kadif Propam dan juga jabatan tadi, Ketua Satgasus. Nah, ada dugaan bahwa banyak orang juga yang mendapatkan kecipratan uang dari si Ferdy Sambo, tetapi dia ngerasa, aku lihat ekspresinya kayak marah gitu, kesel gitu ngelihat beberapa orang di sana, atau dia tahu ini disiarkan di TV, dari Polri TV, dia ingin mengirimkan pesan ke orang-orang tersebut, ya segini doang gitu kan ya kalian gitu. Nah, adegan berikutnya kita melihat ada si Ferdy Sambo lagi megang kayak HT ya, ngomong di situ, kemudian Putri Chandrawati hanya menunduk, kemudian mengusap air mata. Sebenarnya dia bukan lagi menangis karena nggak ada
kayaknya sih tidak ada tangisan yang air mata yang muncul ya, tetapi dia menunduk karena lebih merasa malu dan merasa bersalah. Apalagi ini tipikalnya kok sangat mirip pada saat dia juga diwawancara oleh sejumlah media massa pada saat Putri Chandrawati itu menjenguk Ferdy Sambo pada saat ditahan pertama kali di Makobrimob, juga agak mirip ya, selalu menunduk terus tidak berani melihat ke depan terlalu lama. Memang ada melihat ke Ferdy Sambo tapi dalam hitungan detik aja, tidak terlalu lama. Nah kemudian teman-teman, ini juga ada yang aneh ya bagi aku pribadi. Misalnya adalah pada saat dia memeluk dan menangis. Kenapa ya pelukan tangisannya ini Ferdy Sambo bukan pelukan kayak bukan pelukan yang genuine kalau menurut aku. Maksudnya pelukan genuine itu seperti apa, Anjas? Dia memeluk ini lebih karena aku tidak melihat kayak rasa ada kenyamanan satu sama lain antara kedua individu ini. Nyaman antara pasangan itu aku tidak melihat. Tapi pelukan ini mungkin karena rasa kayak kemanusiaan aja sih. Karena perempuan, dia adalah ibu dari anak-anaknya. Pelukan pengen mengcomfort saja. Tetapi ada masih rasa kemarahan dari wajah Ferdy Sambo di sini. Misalnya kalau kita lihat kan dia dengan gaya, gitulah, menyepelekan gitu dengan ekspresi wajah yang seperti itu. Jadi pelukan ini, tangisan ini lebih untuk menenangkan si Putri Chandrawati. Dan kesannya kalau aku tangkap di sini teman-teman, sumber permasalahannya berada pada Putri Chandrawati karena dia ngerasa bersalah banget begitu dengan apa yang telah terjadi. Tapi Ferdy Sambo dia aku menilainya bahwa dia sepertinya nggak terlalu yang tertekan banget, walaupun tetap ada tekanan pasti, tapi mayoritasnya, dominasinya, perasaannya bukan tekanan, dan dia kayaknya udah nyantai-nyantai aja, pasrah-pasrah aja. Sepertinya ini adalah salah satu indikasi bahwa aku menduga dia tidak ada rasa penyesalan pada saat dia menghabisi Brigadir Joshua, karena seperti dia klaim menurut keterangannya dia bahwa Brigadir Joshua itu sudah melukai harkat dan martabat saya sebagai seorang pria, sebagai seorang kepala rumah tangga. Yang saya lakukan hanya untuk menyelamatkan harkat dan martabat. Tetapi gini teman-teman ya, menurut aku apapun kesalahan seseorang, seandainya let's say statement dari Ferdy Sambo tersebut adalah benar, Brigadir Joshua telah merusak harkat dan martabatnya dia. Bagi aku merusak harkat dan martabat itu misalnya kalau istri kita selingkuh atau istri kita bermain dengan orang lain, itu nggak merusak harkat dan martabat kita. Yang merusak harkat dan martabat kita tuh misalnya aku adalah yang selingkuh, aku yang mengkhianati pasanganku. Itu adalah bagian yang lebih make sense, karena kalau memang itu yang terjadi, menurut aku itu tidak merusak harga dan martabatnya. Tetapi terlepas kalau seandainya memang benar tuduhan tersebut benar dialamatkan ke Brigadir Joshua, karena kita melihat juga dalam reka adegan ini kan Brigadir Joshua itu sempat ngobrol berhadapan secara langsung dengan Ferdy Sambo, dan dia ngomong secara ada komunikasi, tetapi kita tidak tahu apa yang dikomunikasikan tersebut. Bahkan juga Brigadir Joshua pada saat dieksekusi dengan Baradae dalam rekonstruksi hari ini, itu kan sempat kayak jongkok, kemudian dengan meminta ampun. Harusnya dia bisa melakukan perlawanan, tetapi memang dugaanku adalah ada sebuah hal yang menurut mereka itu adalah sebuah kesalahan besar, dan Brigadir Joshua sepertinya mengamininya karena dia ada rasa bersalah juga, makanya dia tidak melakukan perlawanan. Tetapi menurut aku, apapun kesalahan seseorang, seberapa suksesnya seseorang, seberapa kayanya pun dia atau berhasilnya pun dia, itu bukan jaminan ataupun juga excuse kita boleh melakukan pembunuhan seperti itu. Terus juga ada adegan berikutnya pada saat FS dan juga Putri Chandrawati di ruang tamu yang dugaanku adalah di rumah dinas atau rumah pribadi sih kemungkinan besar. Dia ini keluar kan, Putri Chandrawati itu keluar dari ruangan tersebut, kemudian setelah si Ferdy Sambo nelpon ngomong lewat HT-nya. Kalau dengan adegan seperti ini, aku menduganya sangat kuat ini adalah lokasi di rumah dinas ya. Karena apa? Make sense-nya adalah begini, pada saat mungkin ya, dugaannya bahwa pada saat Baradae, KM, dan juga Bribka RR itu sudah membawa Brigadir J menuju ke rumah dinasnya, sudah dikomunikasi, Pak, sudah masuk Pak. Kemudian Putri Chandrawatinya keluar, mungkin masuk ke rumah. Karena mungkinkah ini salah satu bagian CCTV yang menunjukkan pada saat tim penyidik mengumumkan
menetapkan Putri Chandrawati sebagai salah satu tersangka dengan alat bukti adalah keterangan saksi dan juga CCTV. CCTV-nya menunjukkan bahwa Putri Chandrawati terlibat ada di CCTV rumah pribadi dan juga sekitar di rumah dinas. Dugaannya seperti itu, yang menunjukkan dia terlibat dalam merencanakannya juga. Walaupun ada keterangan dari Diolipa, dari mantan kuasa hukum Baradae, menyatakan pada saat eksekusi Baradae itu katanya tidak ada Putri Chandrawati. Ini dikuatkan juga dengan rekonstruksi hari ini. Kalau rekonstruksi itu adalah cerita yang sebenarnya. Di rekonstruksi tersebut ada beberapa adegan yang dinampakkan di sini, walaupun itu tidak secara keseluruhannya, karena ada 78 adegan, tapi yang dinampakkan dari Polri TV mungkin hanya sekitar 30-40%-nya aja. Mungkin adegan yang lain adalah adegan orang dewasa, seperti keterangan dari Pak Mahfud MD, mengerikan dan juga menjijikan. Itu arah ke sana. Nah, itu kan tidak ada keberadaan Putri Chandrawati pada saat Baradae melakukan eksekusi. Nah, apakah ini menurut aku linear dengan cerita bahwa pada saat eksekusi memang Putri Chandrawati sedang tidak berada di rumah, di ruangan tamu tersebut, mungkin dia ke kamar dan sebagainya. Tetapi juga aneh kalau memang CCTV yang berasal dari rumah pribadinya mereka kan ada pergantian baju. Apakah Putri Chandrawati juga ganti baju dalam waktu hitungan detik, menit? Ya, maybe. Tetapi apa tujuannya gitu berganti baju? Sedang ada peristiwa besar, sedang ada peristiwa dibunuh kok dia ganti baju, itu nggak make sense gitu. Kalau seandainya itu adalah peristiwa beneran, karena sekarang tuh kita masih memilah-milih mana informasi yang hasil skenario dari Verdi Sambo ataukah pure kejadian sebenarnya. Kita sedang membahas adalah hal-hal tersebut. Tidak semua informasi yang muncul di media, aku yakin itu semuanya harus kita saring dulu mana yang benar dan juga yang tidak benar. Nah, ada juga satu adegan nih teman-teman, pada saat Verdi Sambo sedang dilakukan rekonstruksi, ada adegan dia ini ngobrol singkat lah dengan pengacaranya, bahkan senyum juga di situ. Dan dia tidak terlihat ada penyesalan, lebih banyak marah di sini. Ada senyum dikit, bahkan pada saat dia mau minum, itu minumannya pun dibukakan sama salah satu anggota Brimob. Artinya ini menunjukkan masih respect-nya tinggi sekali orang-orang atau anggota Polri kepada Verdi Sambo. Well, itu adalah hal yang make sense karena kan dia punya prestasi yang bagus dalam Polri gitu. Tetapi yang dikritik adalah mengenai perilakunya pembunuhan tersebut. Tapi kalau individunya, dia sepertinya masih dihormati. Nah, ini kan aku juga pada saat lihat tayangan dari Polri TV ini, itu adalah bahasa tubuh aja sih. Verdi Sambo ditawari minum, menurut aku, kemudian dibukakan oleh si anggota Brimob tersebut. Ya, karena kan ini kan juga dijaga ya sama anggota Brimob pada saat dilakukan rekonstruksi tersebut. Terus ada beberapa adegan lagi, adegannya sih lebih ke ini nih. Kenapa Baradae dan FS itu tidak ditemukan secara langsung, tidak dipertemukan secara langsung, seperti aku bahas di video sebelumnya. Ya, kalian bisa lebih detail di situ alasannya kenapa. Karena buat kalian tahu bahwa yang aku tangkap dalam hari ini, semua tersangka dihadirkan, tetapi Baradae tidak ada adegan langsung, konfrontir tidak ada. Ada peran pengganti. Jadi peran penggantinya tidak hanya untuk korban, yaitu adalah Brigadir J, tetapi juga peran pengganti untuk Baradae pada saat adegan dia bertemu dengan Verdi Sambo. Well, that's really interesting. Ada tekanan-tekanan yang kita lihat di sini juga. Itu dulu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.